Di sebuah tempat ada kelompok perampok yang bisa mengubah bentuk barang curian untuk diselundupkan tanpa dicurigai. Film ini tentang emas diambil dari pengawasan polisi. Judulnya, Inside Man Most Wanted. Di masa Perang Dunia II dulu, tentara Amerika berhasil menyita berton-ton emas. Emas ini dijadikan aset, disimpan di Federal Reserve Bank Amerika Serikat. Waktu berlalu, 1 dekade dilewati dalam sekejap. Sekelompok perampok datang ke Federal Reserve. Mereka menyamar sebagai petugas keamanan, kemudian membunyikan alarm kebakaran dan mengunci pintu, lalu menyandera semua nasabah bank saat itu. Setelah perampok mengambil kendali, sandera disuruh mengenakan pakaian yang sama, dan ponsel mereka diambil. Kemudian pemimpin perampok, Ariela, memanggil manajer untuk membuka kunci brankas. Manajer bank ingin berpura-pura tidak tahu, sampai dia dipukul. Akhirnya semua kunci brankas bank keluar. Dengan bantuan manajer, perampok berhasil ke brankas. Ada emas yang menumpuk seperti bukit. Manajer mengatakan emas itu bernilai ratusan juta. Mereka tidak punya waktu untuk membawa itu. Tetapi yang mereka cari ada di brankas lain. Ini sama sekali bukan emas itu. Ia mengambil kunci dan membuka brankas lama. Inilah yang mereka incar. Tumpukan emas dalam kotak kayu tua. Emas ini didapat ketika Perang Dunia II. Pada saat yang sama polisi juga bergerak. Kepolisian New York dan FBI bekerja sama, memblokir seluruh jalan yang menuju bank. Negosiator terbaik di New York, Brin, bergegas ke bank. Hanya dalam data penyelidikan polisi, saat mempelajari cara menyelamatkan para sandera, Ariela diam-diam membukanya sendiri. Brankas bank 392, masukkan beberapa barang. Kembali ke brankas, dan arahkan bawahan membawa emas keluar. Pada saat ini, Remy meminta negosiasi di dalam bank. Ariela menjawab telepon dengan tenang, lalu meminta polisi membawa 2 mobil lapis baja. Jika belum ada dalam waktu 8 jam, mereka akan melukai para sandera. Polisi dan FBI hanya bisa menyetujuinya. Kemudian mereka mencoba berbaik hati, memberi mereka air mineral, sekaligus memanfaatkannya. Dia berbicara beberapa patah kata dengan Ariela. Hanya dengan beberapa kata, Remy sadar bahwa Ariela dan kelompoknya tidak merampok bank begitu saja. Ada hal lain yang tersembunyi. Setelah kembali, Remy berdiskusi dengan Brin, mencari informasi kelompok perampok ini. Berdasarkan topeng yang dipakai Ariela, polisi menemukan informasi yang berkaitan. Ada perampokan berlian bertahun-tahun yang lalu. Itu adalah sensasi, meskipun perampok ini melarikan diri. Beberapa tahun kemudian polisi menangkap seorang penjahat. Dia mengaku sendiri bahwa berpartisipasi dalam perampokan berlian, juga mengakui siapa bos mereka. Bos itu mendapat kotak makan siang sebulan yang lalu. Ia memiliki putra mewarisi bisnisnya. Apakah seorang bankir? Dia orang berbahaya yang disebutkan oleh FBI. Brin dan Remy berpikir perampokan bank ini itu juga direncanakan oleh komplotan itu. Menyadari lawan mereka perampok handal, Remy tidak bisa duduk diam lagi. Dia menawarkan Ariela dan kelompoknya makan siang, ingin masuk ke bank untuk memeriksa situasinya. Tetapi dia ditolak dengan kejam oleh Ariela. Sementara itu Maynard, salah satu anggota perampok, membawa saudaranya menyeret emas dengan gerobak, lalu mencairkannya di tungku. Untuk memahami situasi di dalam bank, mereka menyiapkan 2 kendaraan lapis baja. Sebagai gantinya, Ariela berjanji untuk bernegosiasi dengan Brin untuk mengkonfirmasi keamanan para sandera. Banyak mengira Ariela tidak menggunakan strategi. Setelah Brin memastikan bahwa para sandera aman dan tidak membiarkan mereka melukai sandera, Brin harus memakai pakaian sama seperti perampok dan berlagak seolah ia disandera. Kemudian Ariela memanggil Brin ke samping, berbisik padanya untuk sementara waktu. Brin sepertinya mengerti sesuatu, lalu setuju memainkan peran sandera. Remy di luar bank merasa putus asa. Dia terlalu sibuk memikirkan sandera, alih-alih menjebak para perampok. Malah mereka yang dijebak. Cepat atau lambat, dia akan pulang. Ketika Remy ingin pulang, seorang gadis dengan memar tiba-tiba melapor. Ia kenal salah satu perampok bank. Mengaku itu mantan pacarnya. Mantannya berkata dia akan merampok Federal Reserve. Gadis itu mengira dia hanya bercanda, sampai dia menonton berita hari ini, yang dikatakan mantan pacarnya benar. Kemudian ia memberiahu Remy. Mantannya juga membeberkan perampok akan kabur setelah menggali terowongan. Remy dan pihak polisi tidak percaya sama sekali. Dia mengatakan ada sungai di sebelah bank. Jika menggali terowongan, perampok akan menjadi tikus.
Gadis itu menjawab bahwa sudut timur laut Bang. Tidak ada airnya sama sekali. Karena ada jalur kereta bawah tanah yang ditinggalkan. Mereka bisa keluar selama ke sudut timur laut. Polisi dan FBI segera menyelidiki tempat itu. Ternyata apa yang dikatakan gadis itu benar. Jadi mereka buru-buru menelepon Bang, ingin memastikan Brin aman. Ariela memberikan telepon itu ke Brin. Hanya beberapa detik pihak polisi berbicara. Ariela sudah menutup teleponnya. Polisi dan FBI pun semakin tertekan. Setelah telepon ditutup, Ariela dan Maynard menerima pesan di handphone di saat yang bersamaan bahwa dua polisi menyelinap ke bank dari atap. Tampaknya kelompok perampok ini punya teman polisi. Ariela kemudian mengurung Brin ke brankas. Perampok lain menangkap dua petugas polisi khusus. Ariela memberikan video kepada Remy. Isinya dua polisi khusus ditembak beberapa kali. Polisi yang terluka parah ditendang keluar dari bank. Lalu mengancam jika polisi menyelinap lagi, mereka akan membunuh beberapa sandera. FBI dan polisi pun harus memutar otak. Mereka tidak boleh bertindak gegabah. Setelah menutup telepon, Ariela teringat akan keluarganya. Pria yang mengaku sebagai Brother Black Belly beberapa hari yang lalu datang ke rumahnya dan membawa pergi saudaranya. Lalu meminta Ariela menuruti perintahnya, pergi ke AS untuk mengambil emas. Ariela tidak ingin ada yang terluka. Dietrich hanyalah memainkan peran bos di Kimpoltan. Pemimpin kelompok ini sebenarnya Maynard. Bobby yang menggali terowongan akhirnya berhasil melewati terowongan di sudut timur laut. Ketika dia merasa akan mendapat banyak uang, Maynard menikamnya dari belakang. Ariela kaget melihat kejadian itu. Ia sudah selangkah terlambat. Ariela tahu dia tidak dapat memengaruhi Maynard. Ia pun berbalik dan meninggalkan tempat itu. Pergi ke brankas bank mendatangi Brin. Ariela lalu mengatakan emas dan uang bukan yang ia inginkan. Di matanya kesejahteraan lebih penting. Saat itu juga, Maynard memanggil Ariela. Ariela hanya dapat bekerja sama dengan Erika. Ia memberi Brin sekantong barang, menyuruhnya membuka ketika Ariela pergi. Ariela yang pergi dengan Maynard berpura-pura berbicara tentang hal pribadi. Keduanya ke lemari besi lalu Maynard didorong masuk, dan Ariela mengunci pintu lemari besi itu. Dia menyuruh Maynard mengambil makan siang. Maynard takut dan memohon bahwa ia tidak akan mengikuti Ariela. Mereka harus cepat selesai. Tiba-tiba ada ledakan. Ternyata Ariela berada dekat dengan sungai. Bom sudah dipasang. Saat asap ledakan menutupi seluruh lemari besi, Ariela terdiam oleh gelombang kejut. Air sungai mengalir masuk dari celah itu. Setengah dari lemari besi dibanjiri dalam sekejap. Brin di tempat yang berbeda, bingung harus melakukan apa. Maynard juga hanya bisa memohon untuk bantuan. Erika bergegas masuk pada saat itu, lalu melemparkan kunci pagar ke Brin. Ia tidak peduli pada Maynard dan langsung pergi. Polisi dan FBI yang mendengar ledakan dari bank bergegas masuk ke dalam bank. Sandera dan perampok mengenakan pakaian yang sama, sehingga ketika mereka berlari keluar bank, Remy memerintahkan polisi untuk menahan mereka. Pertama harus memverifikasi identitas. Remy pun bergegas ke brankas bank dengan marah. Setelah masuk, ia menemukan Brin terperangkap di air dengan Maynard. Dia ingin membantu Brin membuka pintu pagar, tetapi Maynard lebih dulu berhasil. Dia merusak pagarnya hingga berhasil terbuka. Maynard yang bergegas keluar segera, ingin membunuh Remy dan Brin. Untungnya, Remy biasa berlatih kungfu Cina. Ia memukul Maynard bolak-balik di dalam air. Brin yang berhasil melarikan diri, mengambil emas batangan dan memukul Maynard hingga ia pingsan. Keduanya lalu melarikan diri dan berhasil mengunci pintu. Maynard pun mendapat makan siangnya di dalam air. Di akhir penanganan polisi atas kasus ini, gadis yang memberikan petunjuk hilang. Sebelum pergi ia menulis di papan tulis angka 392. Polisi kebingungan apa maksudnya. Jadi mereka ke bank dan membuka loker 392. Ternyata di loker 392 ada petunjuk yang ditinggalkan Ariela. Barulah mereka sadar jika Ariela dan gadis pelapor itu merupakan saudara. Kemudian Remy mengandalkan petunjuk ini untuk mencari tahu informasi para perampok. Sayangnya tak satu pun yang berhasil ditangkap. Pemimpin kantor polisi untuk kepentingannya mengumumkan nilai internal Federal Reserve. Emas batangan senilai 250 miliar dolar AS masih ada. Faktanya, emas batangan itu telah lama menghilang. Polisi juga tidak menemukan tubuh Ariela. Kasus ini pun ditutup dengan hilangnya Ariela. Setelah beberapa hari penyelidikan tanpa tidur,
Akhirnya Remy tahu perampok mengambil emas batangan. Dilebur dan dibuat ulang menjadi pagar berongga. Dengan ledakan pagar asli bank pun hancur. Pagar emas dan kuningan dicampur bersama. Lalu perampok berpura-pura menjadi pembersih. Saat membersihkan sampah di bank, sekaligus membawa emasnya keluar. Adapun alasan Ariela hilang, Remy juga menemukan petunjuk. Ada ventilasi di langit-langit bank. Banyak peralatan yang tersisa di sini. Sepertinya ia bersembunyi di bank. Sampai pembersih datang, lalu melarikan diri dengan petugas pembersih. Pelarian Ariela membuat polisi sangat tertekan. Ketika akan mengumumkan surat perintah menangkap Ariela, dia menerima pesan teks dari Ariela, mengatakan untuk menemuinya di dermaga. Remy pun meminta polisi bergegas ke dermaga. Pada saat yang sama, Brin juga ke dermaga. Ia tiba lebih awal dan menemukan truk kargo. Membukanya dan menemukan semua emas dari perampokan bank. Tepat ketika Brin hendak menghubungi atasannya untuk mengirimkan emas kembali, Dietrich dengan anak buahnya mengepung Brin. Ia terlihat sangat santai dan mengatakan bahwa mereka sudah menangkap saudaranya Ariela. Dietrich merasa puas seakan ia berhasil. Tanpa tahu sebenarnya, Ariela membawa penggantinya untuk ditangkap, dan dia bisa pergi dengan uang. Tetapi Dietrich menghadapi Brin dengan arogan sampai berbicara tanpa henti. Remy dan pihak kepolisian akhirnya tiba. Orang yang mengambil barang curian pun tertangkap. Di akhir cerita, adik laki-laki Ariela dibunuh oleh bawahan Dietrich. Tetapi Ariela mengandalkan kecerdasannya sendiri dan mengirim Dietrich ke penjara. Sejauh ini kasus pun berakhir diselesaikan. Kisah ini memberitahu bahwa kita harus memiliki batas untuk menghasilkan uang dengan cara yang legal. Jika tidak, Anda tidak bisa membersihkan diri dalam hidup. Oke, itu saja untuk ulasan hari ini. Jika kamu suka, follow aku dan sampai jumpa.